Salah satu film yang diadaptasi dari manga dan anime yang berjudul Parasite Part 1. Langsung ke referensi bahwa film ini menceritakan bisa dibilang alien, monster yang menyerupai seonggok parasit. Lalu mereka menyebar luas di seluruh daratan Jepang. Karena ini film Jepang. Parasit itu sendiri memakan otak manusia dan mengendalikan tubuh manusia yang kemudian mereka ingin menguasai Jepang. Agak lebay juga kalau ngomongin dunia, udah kayak Thanos aja sih. Tapi beruntungnya ada salah satu parasit yang berkhianat dan ingin memusnahkan spesiesnya sendiri dengan ditemani seorang bocah SMA. Jadi gimanakah story selanjutnya? Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Sebelum ke filmnya, prolog sebentar. Jika manusia berkurang setengahnya, mungkin jumlah hutan yang terbakar akan berkurang. Dan jika jumlah manusia menjadi 1:100, mungkin limbah akan berbanding 100 juga. Seseorang di dunia ini pasti berpikir seperti begitu, dan jika ingin menyelamatkan orang lain, mungkin ini yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk memusnahkan orang-orang yang tidak berguna. Contohnya, seperti gua. Dan cerita diawali oleh beberapa sosok parasit yang dimana sarangnya kok mirip-mirip virus corona ya. Ya intinya tiba-tiba mereka muncul di dermaga peti kemas. Para parasit-parasit masuk ke sela-sela peti kemas yang ingin dibawa pergi. Hingga suatu ketika para parasit sampai di beberapa rumah. Parasit itu sendiri masuk ke dalam lubang telinga seseorang pria yang tengah tertidur. Di sisi lain, ada parasit yang ingin masuk ke telinga seorang pria yang bernama Shinichi. Namun karena Shinichi memakai earphone, parasit itu tidak bisa masuk melalui lubang telinga dan mencari lubang lainnya. Ketika parasit itu ingin masuk melalui lubang hidung, Shinichi merasakan pergerakan parasit yang kemudian Shinichi terbangun langsung membuang parasitnya. Waktu Shinichi ingin membunuh parasit tersebut, parasit itu langsung masuk ke telapak tangan Shinichi. Dan ketika parasit itu ingin masuk ke area badan yang lainnya, Shinichi langsung mengikat lengannya. Karena Shinichi berteriak-teriak, ibu Shinichi terbangun lalu menghampiri Shinichi dan memberitahu kepada ibunya bahwa ada makhluk aneh yang merasuki dirinya. Namun di sini ibunya tidak percaya. Ibu Shinichi melepaskan ikatan pada lengan Shinichi dan menganggap kalau Shinichi hanya terpengaruh dengan lagu yang didengarnya saat Shinichi tertidur tadi. Akan tetapi Shinichi masih kebingungan dengan parasit itu karena dia hilang begitu saja. Iya, hilang begitu saja seperti kamu. Heran. Pagi harinya ketika ingin berangkat sekolah, Shinichi merasa ada yang aneh pada jari tangannya. Sedangkan ibu Shinichi, dia membuatkan sarapan untuk Shinichi lalu ibunya pergi untuk berangkat bekerja. Ketika ibunya ingin pergi, Shinichi memberitahu kepada ibunya bahwa ada yang aneh pada tangannya. Namun menurut ibu Shinichi, Shinichi hanya salah dalam posisi tidurnya. Di sisi lain, manusia yang sedang dimasuki parasit lewat lubang telinga, dia bertingkah aneh. Yang pada akhirnya dia memakan istrinya sendiri. Waktu berjalan menuju sekolah, Shinichi bertemu dengan teman kecilnya yang bernama Satomi Murano. Melihat tingkah Shinichi, Satomi merasa ada yang aneh dengan tingkahnya. Namun Shinichi sendiri tidak merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dan tiba-tiba tanpa sengaja tangan Shinichi bergerak sendiri dan memegang tetek Satomi. Melihat hal itu, Satomi langsung marah ke Shinichi yang kemudian pergi meninggalkan Shinichi. Singkatnya, saat Shinichi sudah pulang sekolah, Shinichi mencari informasi dari internet. Kenapa tangannya bisa bergerak sendiri? Ketika sedang mencari beberapa informasi, tiba-tiba di tangannya ada sebuah mata. Melihat hal itu, Shinichi ingin menyayat tangannya, dan tiba-tiba tangan Shinichi berubah menjadi seekor alien yang membuat Shinichi ketakutan. Alien itu memberitahu kepada Shinichi bahwa dia sudah memakan tangan kanannya. Kemudian alien itu menyuruh Shinichi untuk mengajarinya berbicara. Sedangkan alien yang lainnya, mereka juga mulai belajar berbicara lewat TV dan dia juga bisa berubah-ubah wajahnya. Keesokan harinya, alien itu membaca-baca buku, tapi Shinichi menyuruhnya untuk berubah menjadi tangan yang utuh. Namun alien itu belum mau, karena dia masih ingin belajar dan mengumpulkan informasi lagi. Ternyata alien tersebut sudah pandai berbicara, hanya mempelajari buku milik Shinichi dalam waktu 1 hari saja. Dan tak berselang lama ibu Shinichi memanggilnya, karena hari sudah mulai siang dan Shinichi belum berangkat ke sekolah. Shinichi bertanya kepada alien tersebut. Dan ternyata dia mengetahui secara detail
Shinichi berniat untuk mendatangi rumah sakit untuk memotong alien itu dari tangannya. Namun alien itu menolaknya karena dia hidup dari memakan sel yang ada pada tubuh Shinichi. Dan jika Shinichi benar ingin memotong maka dia akan langsung mati. Shinichi menanyakan kepada alien. Namun alien itu juga tidak tahu dia datang dari mana dan Shinichi pun berangkat ke sekolah. Waktu sampai ke sekolah, alien itu mengajak Shinichi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang dirinya. Lalu Shinichi menyuruh alien itu untuk tidak berubah seenaknya, karena Shinichi takut ketahuan oleh teman-temannya. Akan tetapi, alien itu malah balik menasihati Shinichi karena dia juga ingin belajar seperti dia. Shinichi sedikit kesal dengan alien itu lalu menyebut alien itu dengan sebutan monster. Tapi alien itu malah memarahi Shinichi karena menurutnya dia bukan monster. Kemudian alien itu menyuruh Shinichi untuk memanggilnya dengan nama Migi. Setelah hal itu, Shinichi mengajak Migi ke lokasi olahraga bela diri. Di sini Migi memperhatikan setiap gerakan yang dilihatnya. Tak cuman itu saja, Shinichi juga mengajak Migi ke sebuah lokasi memanah. Migi menyebut olahraga ini dengan bela diri jarak jauh, sedangkan yang tadi adalah jarak dekatnya. Setelah hal itu, Shinichi pergi ke ruangan lukis untuk melukis, dan di situ juga ada Satomi. Satomi duduk bersebelahan dengan Shinichi, lalu Satomi mendekati Shinichi dan melihat lukisan yang dilukis oleh Shinichi. Di sini Satomi menilai kalau lukisan Shinichi ada kemajuan. Tapi Shinichi malah menggeser lukisannya, yang kemudian Satomi menjauh darinya. Singkatnya, waktu pulang sekolah, Shinichi mandi. Kemudian Migi mengetahui tentang Satomi dan Migi juga mengetahui kalau Shinichi menyukai Satomi. Dari perubahan sikap Shinichi kepada Satomi, bahkan Migi juga menyukai titit milik Shinichi dan ingin meneliti tentang tititnya. Lalu Shinichi malah menenggelamkan Migi karena ucapannya tadi. Tapi Migi malah senang karena dia bisa mainan titit. Di sisi lain ada parasit mendatangi minimarket. Parasit itu memakan penjaga minimarket tersebut. Tapi kejadian itu terekam oleh CCTV minimarket. Dan di saat yang bersamaan seorang perempuan yang ingin menaiki taksi, ternyata perempuan itu juga termasuk parasit yang kemudian parasit itu memakan sopir taksi tersebut. Di sini kita bisa mengetahui bahwa parasit sudah menyebar di mana-mana dan sudah memakan banyak korban. Keesokan harinya kejadian-kejadian itu sudah masuk ke daftar koran. Dan kebetulan Shinichi juga membaca koran itu saat sedang menaiki sebuah bis. Ketika sedang melihat ke tangannya, Migi juga melihat ke arah Shinichi. Seketika, Migi langsung menekan tombol untuk memberitahu kalau dia ingin turun. Setelah turun, Migi mengajak Shinichi untuk mengikuti ke arah yang dia mau. Migi memberitahu kalau di depan sana ada parasit yang lainnya. Akan tetapi, Shinichi tidak ingin menghampirinya yang kemudian Migi memaksanya untuk mengikutinya. Karena Migi ingin memperlihatkan bahwa dirinya sebenarnya itu apa. Lalu mereka tiba di tempat yang dituju oleh Migi, yaitu sebuah toko daging. Akan tetapi, Shinichi tidak bisa masuk karena pintunya terkunci. Migi memberitahu Shinichi untuk masuk lewat pintu samping. Dan akhirnya Shinichi bisa masuk ke toko tersebut. Shinichi dan Migi melihat seekor monster yang berbentuk manusia sedang memakan tubuh manusia. Monster itu berubah menjadi manusia dan mengetahui kedatangan Migi dan Shinichi. Parasit itu memberitahu kepada Migi kalau tempat ini adalah tempat yang bagus untuknya, karena untuk mendapatkan makanan sangatlah mudah. Parasit itu menyuruh Migi untuk bergabung dengannya. Migi memberitahu kalau dia tinggal bersama Shinichi. Dan parasit itu bertanya kepada Migi. Menurut parasit tersebut, ini sangat gawat karena mungkin saja Shinichi bisa membunuh semua parasit. Lalu Migi menyuruh Shinichi untuk berlari karena Migi merasa bahwa parasit ini akan membunuhnya. Namun karena pintunya terkunci, di sini Shinichi tidak bisa keluar. Lalu parasit itu memberitahu kepada Migi. Jadi intinya jika Migi tidak mau mati, terpaksa dia harus berpindah ke tubuh yang lain. Namun Migi menolaknya karena tidak mungkin dalam satu tubuh dihuni oleh dua parasit. Yang kemudian parasit itu menyuruh Migi untuk tinggal di tangannya sama seperti dia tinggal di tangan Shinichi. Tapi Migi tetap dengan pendiriannya. Dia menolaknya dan akan melawannya. Dan singkatnya Migi berhasil mengalahkan parasit tersebut, yang pada akhirnya parasit itu mati seketika. Kemudian Shinichi pergi meninggalkan tempat itu. Tiba di rumah, Shinichi melihat berita di TV bahwa telah terjadi pembunuhan di toko daging. Shinichi ingin membeberkan rahasia tentang gerombolan parasit. Migi bertanya kepada Shinichi, kenapa Shinichi ingin melakukan hal itu? Shinichi menjawab, tapi menurut Migi, Shinichi akan tertangkap dan dianggap sebagai pelakunya, dan akhirnya Shinichi mengurungkan hal itu. Akan tetapi,
Shinichi ingin menyelamatkan antar sesama manusia. Dan ini yang membuat Migi kurang paham, karena Migi menganggap kawanannya hanya sekedar makanan, yaitu sama halnya dengan manusia. Shinichi menjelaskan kepada Migi lagi bahwa nyawa manusia dipertaruhkan di sini. Tapi menurut Migi, nyawa sendiri itu lebih penting. Kemudian Shinichi memberitahu kepada Migi bahwa dia hanyalah binatang, beda dengan manusia. Setelah itu Shinichi ingin tidur, namun Migi masih tetap sama menyamakan manusia dengan sebutan binatang. Intinya, jika Shinichi masih memberi nutrisi kepada Migi, maka dia akan terus hidup dan sepenuhnya Migi akan selalu melindungi Shinichi dari apapun. Lalu Shinichi menghina Migi dengan berkata, di sisi lain, dua detektif polisi sedang berada di tempat kejadian pembunuhan tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti. Mereka bernama Detektif Kishima dan Detektif Hirama. Kishima berkata kalau korban tewas dengan cara mengenaskan. Di sini mereka berdua kebingungan untuk mengungkap kasus ini karena kejadiannya tidak masuk akal. Di saat yang bersamaan, Shinichi susah untuk tidur, sedangkan Migi telah menemukan arti kata iblis. Menurut Migi, iblis adalah makhluk yang sama dengan manusia. Dan pagi harinya, Shinichi sedang mengikuti pembukaan awal semester. Migi merasakan ada aura-aura kebangsatan. Kemudian Shinichi melihat di sekelilingnya. Namun Migi memberitahu untuk tidak mencarinya, karena dia juga mencari posisi Migi dan Shinichi. Dan menurut Migi, dia tidak akan mengajak bertarung di kerumunan ini. Kemudian bapak kepala sekolah memperkenalkan guru baru. Ketika guru itu berjalan, Migi mengetahui kalau guru itu adalah jelmaan parasit. Guru itu bernama Tamiya Ryoko. Intinya guru itu menatap Shinichi dengan penuh amarah. Setelah itu Shinichi mengikuti guru Tamiya. Tamiya berkata kepada Shinichi, jika mereka bertarung di sini, maka mereka akan dirugikan dan teman-teman Shinichi akan tahu yang sebenarnya. Tamiya juga mengetahui kalau Shinichi berbagi tubuh dengan seekor parasit dan ini adalah penemuan yang baru. Shinichi bertanya kepada guru Tamiya. Menurut Tamiya, bahkan guru Tamiya juga mengetahui bahwa Satomi adalah pacarnya Shinichi. Lalu Tamiya menyuruh Shinichi dan Migi untuk ikut dengannya setelah pulang sekolah nanti. Namun Migi merasa Tamiya sedang merencanakan sesuatu, sehingga dia ingin mengetahui lebih banyak tentang guru Tamiya. Setelah pulang sekolah, guru Tamiya mengajak Shinichi dan Migi ke suatu tempat. Tak berselang lama Migi merasakan jika ada keberadaan dua parasit yang menyamar di dekatnya. Kemudian dua orang itu datang menemui mereka. Guru Tamiya memperkenalkan kedua orang itu, yaitu Shimada Hideo, seorang anak SMA, dan Mr. A, seorang polisi. Di sini Shimada menyangkal Migi karena hanya mengambil tangannya saja. Lalu Mr. A berkata kepada Tamiya. Tamiya menjawab kalau data mereka sangatlah penting. Migi juga bertanya. Tamiya menjelaskan jika untuk bertahan hidup, mereka membutuhkan dari teman sesama dan menemukan tempat bersembunyi untuk makan sehari-hari, agar tidak terlihat seperti kasus pembunuhan. Kemudian Tamiya memberitahu kejadian belakangan ini, lalu Shinichi menuduh mereka yang membunuhnya. Tapi menurut Shimada, dia hanya memakan orang yang tidak berguna saja. Kini mereka semua saling berbagi informasi agar saling tahu hal-hal yang penting bagi mereka. Shinichi pun beranggapan bahwa dia dan Migi akan dimasukkan ke network itu. Tapi Tamiya tidak berpikiran seperti itu, karena dia juga sedang melakukan sebuah percobaan, yaitu berhubungan intim dengan Mr. A. Dan sebagai hasilnya, kini Tamiya tengah hamil. Tamiya bertanya ke Shinichi. Migi pun menjawab kalau tubuh Tamiya adalah sasis 4WD yang bernama apa ya? Lupa aku anjir nama sasis Tamiya. Ya mungkin kalian tahu. Ya udahlah, intinya kata Migi, Tamiya mengandung seorang bayi manusia. Yang kemudian Tamiya mengatakan kalau ingin menjalin kerjasama untuk saling menjaga. Di sini Shinichi menolaknya. Tapi Tamiya bertanya kepada Migi, bukan kepada Shinichi. Yang pada intinya Tamiya mengajak untuk berdamai dan tak saling bermusuhan. Karena bila Shinichi dan Migi mengganggu Tamiya dan yang lainnya, Tamiya akan mengancam membunuh satu kelas murid sekolahan hanya dalam 3 detik. Lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Migi dan Shinichi. Migi memberitahu Shinichi untuk berhati-hati kepada Mr. A, karena Migi merasa Mr. A akan membunuh mereka. Setelah itu, Mr. A dan Shimada tengah asik menyantap tubuh manusia di salah satu rumah persembunyiannya. Lalu, setelah makan, mereka berdua menghampiri Tamiya. Shimada berkata kalau makan tubuh wanita yang sedang datang bulan, baunya tidak enak. Mr. A bertanya kepada Tamiya.
Tamiya tidak mau makan karena dia sedang melakukan percobaan. Shimada berkata kalau makanan itu tidak baik untuk tubuhmu. Mr. A juga bertanya kepada Tamiya. 本気で出来損ないを仲間に入れるつもりか Tamiya menjawab, 源との共存を考えるならば、泉真一とミギーは貴重な研究材料よ。 dan seharusnya kalian bisa lebih mengerti hal ini. Sedangkan Shinichi yang ingin berangkat sekolah, ibunya merasa bahwa Shinichi menjadi berbeda dan terlihat aneh. Tapi menurut Shinichi dia tidak mengalami apapun pada dirinya. Akan tetapi, ibunya tetap merasa ada yang aneh pada Shinichi. Terus-menerus ditanyai oleh ibunya, Shinichi malah memarahi ibunya karena menganggapnya seperti anak kecil yang selalu diawasi oleh ibunya. Yang pada akhirnya Shinichi meninggalkan ibunya untuk pergi ke sekolah. Ketika di sekolah, Shinichi melukis wanita yang sama. Tak berselang lama, Migi menceritakan keseharian ibunya yang selalu membuatkannya sarapan. Di sini Migi bertanya lagi. なぜそのような現象が起こるのか知りたい。 Shinichi menjawab kalau semua ini tidak ada hubungannya dengan Migi. Namun menurut Migi, ini ada hubungannya karena nutrisi yang diperoleh juga harus yang bagus. Tapi menurut Shinichi, itu bukan yang terpenting. Lalu Shinichi menceritakan kejadian waktu dia berumur 4 tahun, bahwa dia hampir tersiram minyak panas di bagian kepala, dan untung saja ibunya cepat-cepat menolongnya dengan cara menahan tumpahan minyak itu. Sampai sekarang, bekas luka itu tidak pernah hilang dari tangan ibunya. Namun Migi masih saja tidak mengerti tentang kehidupan manusia, sampai menolong sesamanya. Ternyata, di sini Migi mengetahui orang yang digambar oleh Shinichi, yaitu ibunya sendiri. Singkatnya, setelah pulang sekolah, Shinichi mendatangi tempat bekerja ibunya. Tapi Shinichi tidak menjemput ibunya seperti biasanya. Shinichi langsung pulang duluan tanpa memikirkan ibunya. Waktu di jalan, Shinichi bertemu dengan Mr. A yang menunggu di depannya. Dan sebelumnya Migi juga sudah mengetahui keberadaannya. Menurut Migi, Mr. A akan membunuhnya. Migi pun menyuruh Shinichi untuk menghindarinya karena kemampuan bertarungnya cukup hebat. Dan akhirnya Shinichi menuruti kemauan Migi untuk menghindarinya. Namun, di sini Mr. A mengejar mereka berdua. Migi memujuk Mr. A memohon agar tidak menyerang Shinichi. Namun Mr. A mengingatkan kejadian yang menimpa temannya di sebuah toko daging waktu lalu. Mr. A mengetahui bahwa Migi lah yang membunuh temannya. Yang kemudian Mr. A menyerang Migi. Migi menyuruh Shinichi untuk ikut menyerang Mr. A. Karena dengan bantuannya mereka bisa mengalahkan Mr. A. Yang kemudian mereka bertiga berkelahi. Yang pada akhirnya Shinichi menancapkan besi ke tubuh Mr. A. Akibat tusukan tersebut, Mr. A sekarat. Melihat hal itu, Shinichi dan Migi pergi meninggalkan Mr. A yang sudah tidak berdaya. Tiba di rumah, Shinichi pun muntah-muntah karena tak kuat melihat darah. Shinichi sedikit menyesali perbuatannya karena telah membunuh manusia. Namun Migi memberitahu bahwa dia bukan manusia lagi karena otaknya telah diambil alih oleh parasit. Sedangkan ibunya Shinichi dia membelikan makanan kesukaan Shinichi. Setelah itu, ibunya Shinichi berjalan pulang dan tanpa sengaja, ibu Shinichi bertemu dengan Mr. A yang ternyata Mr. A belum mati. Melihat Mr. A yang sekarat, ibu Shinichi berniat ingin menolong Mr. A. Namun Mr. A malah merasuki tubuh ibu Shinichi. Dan akhirnya Mr. A memakan otak ibu Shinichi yang kemudian mengambil alih tubuh ibu Shinichi agar dia tetap hidup. Ketika Shinichi sedang beristirahat, tiba-tiba Migi memberitahu kepada Shinichi bahwa dia merasa ada parasit lain yang akan mendekati mereka. Migi merasakan semakin dekat dengan parasit tersebut. Sedangkan Shinichi, dia bersiap-siap untuk melawannya. Migi memberitahu bahwa parasit itu berhenti di depan rumah. Migi dan Shinichi melihat seseorang sedang membuka pintu rumahnya. Kemudian Migi memberitahu kepada Shinichi bahwa dia bukan ibunya. Menurut Migi, dia adalah Mr. A. Namun Shinichi tidak mempercayainya karena menganggapnya Mr. A sudah mati. Di sini Migi berusaha menegaskan kepada Shinichi, namun Shinichi malah ingin membunuh Migi. Kemudian Mr. A baru menyadari bahwa tubuh yang dia ambil adalah ibunya Shinichi. Shinichi meminta maaf kepada ibunya karena telah menyembunyikan ini dari ibunya. Karena selama ini, Shinichi takut ibunya khawatir kepadanya dan juga ingin mengatakan terima kasih, namun Shinichi tidak berani mengatakannya. Yang pada akhirnya Mr. A menusuk jantung Shinichi yang kemudian Shinichi tergeletak begitu saja. Mr. A berkata kalau dia sudah merusak jantungnya dan Shinichi akan mati. Kemudian Mr. A pergi meninggalkan mereka dan bersambung.
Oke, seperti itulah episode pertama film Parasit part 1. Dan bagaimanakah kisah Shinichi? Akankah dia mati begitu saja? Ya, melihat jantungnya telah hancur. Bila kalian penasaran, tunggu episode keduanya. Video akan muncul di kotak ini bila sudah rilis.